Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahatol. Teman Maha. Teman Maha. Teman Maha. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kedatangan sekompatriot kami nih dengan jalur yang sedang beliau tempuh. Siap. Sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih Siap. telah bersedia untuk berbagi ilmu tentunya buat teman Maha, bagi kami maupun yang menyaksikan di sana. Siap. Tapi kayaknya orang disclaimer lah lip. Ya posisi diuk teh ya orang rada jangkung. Orang Justru aja jam nu paling handap ya. Tabisi nah nanti kan netizen mas ukara itu teh dipermasalahkeun euy. Di kararomen teh euy sarada. Tapi ieu mah karena deui korsina hampura. Dipake gitu. Kamu di luar ya kamu. Ya. Pura gitu bisi aya kumaha gitu ke sana. Oke, jadi kakak asuh kami ini apa ya yang kami ketahui, beliau berprofesi sebagai pengacara, Oh iya. lawyer, jadi baladna Hotman Paris. Nah ini Kang Alip, rata-rata kesuksesan seorang lawyer itu ukurannya itu ke Bang Hotman gitu. Artinya kan materialis ya. Oke. Materialisme. Padahal sebetulnya tidak semua lawyer kesuksesan itu ditunjang oleh materialisme gitu loh. Tapi ada hal-hal yang lain yang diidolakan oleh seorang lawyer itu. Misalnya saya kalau ditanya, saya sih Kang idola Akang lamun lawyer senior gitunya. Saya akan menjawab Buyung Nasution. Gitu. Karena beliau selain daripada seorang lawyer, seorang advokat, tapi dia juga seorang aktivis gitu. Karena kan orang pakai bahasa Sunda ternaon campur aja. Saya sebagai lawyer mengidolakan Buyung Nasution karena memang saya adalah lawyer yang lahir dari rahim aktivisme gitu. Latar belakang. Tapi namun ketika misalkan lawyer yang hadir dari latar belakang aktivisme pasti bakal memegang idealisme aktivisnya. Ini namun anu materialis eta itu lahir dari memang sama juga backgroundnya. Iya, sama backgroundnya. Jadi memang kan beda lingkungan dulu yang membentuk itu kan berbeda-beda lingkungannya kan. Memang Hotman Paris gitu karena lingkungan jalma miskin dit. Serius, maksudnya kan dia berangkat dari orang yang tidak punya gitu baheulana. Makanya ayeuna ketika manehna di puncak karir menampilkan sesuatu berdasarkan lingkungan dahuluna. Gitu. Tapi tidak salahnya. Tidak salah seorang lawyer mengidolakan kesuksesan setara Hotman Paris tidak salah karena memang dalam dunia lawyer ini yang harus dipahami ya. Penampilan gitunya. Kemudian kendaraan itu dipandang bukan semata-mata untuk flexing gitunya, orang menunjukkan diri orang punya, tapi untuk membangun kepercayaan dengan calon klien gitu. Jadi kan klien kumaha dek percaya ketika misalnya penampilan lusuh gitu. Kemudian orang ti imah ke pengadilan lempang jalan kaki. Untuk tahun ini gitu ya, untuk masa kini memang hal itu diperlukan gitu. Kalau untuk zaman dulu justru lawyer itu pejuang asli. Gitu. Yang dikedepankan tuh taraf-taraf intelektualitas. Taraf-taraf intelektualitas. Kemudian keberhasilan itu bukan diukur dalam sisi material, tapi diukur dari seberapa banyak masyarakat yang dia bela secara prodeo. Secara prodeo itu secara cuma-cuma gitu. Jadi berarti aya oge anu dibela berdasarkan di luar rodeo itu ada. Iya ada, profitable berarti gitu. Jeung saya meninggalin nanti memang bukan itu bukan bagian dari orisinilitas si lawyer gitu dengan menampilkan sisi-sisi flexing lah gitu ya. Tapi itu mah bagian tina perkembangan zaman. Gitu, perkembangan zaman bagian tina market lah gitu. Marketing lah. Benar marketing gitu ya. Orang pernah ditanya kayak lain pernah ditanya di kalangan masyarakat ada satu frame anu nyebutkan kayak lawyer itu, advokat itu membela yang bayar. Betul. Banyak masyarakat tuh begitu. Orang menjawab yes, karena itu bagian dari profesi orang gitu. Tapi tong poho gitu, jangan lupa bahwa undang-undang advokat juga mengamanatkan kita sebagai advokat itu membela
para pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi yang tidak mampu mah kita sama sekali non kos, Rp0 gitu. Tapi loba mana tah antara non kos atau memang profitable? No order ke didinya. Sejauh ini subsidi silang, subsidi silang, betul. subsidi silang kan. Ya. Jadi subsidi silang ketika orang membela 3-5 perkara yang non kos, Rp0, ke depan orang akan menemukan satu case, satu perkara yang kosnya itu bisa menutupi hal-hal yang kemarin gitu. Alhamdulillah. Kata algoritma Allah. Algoritma Allah benar pisan, Ade. Selalu. Tapi aja jam lamun misalnya menangani kasus gitunya. Aya terus misal ada orang yang sebutlah butuh semacam pengacara pembelaan gitu. Ada jadi misal diwawancara heula ieu teh naon gitu. Yes. Jadi proses tahap seleksi untuk si klien eta di ACC atau hanteuna kumaha tah? Jadi ya. Inilah perbedaan antara advokat dengan hakim atau pengadilan ya. Kalau pengadilan itu dalam undang-undang tidak boleh menolak perkara. Oke. Dia harus menerima perkara, memeriksa dan mengadili. Tapi kalau seorang lawyer dia punya hak untuk memilah mana perkara yang mau ditangani, mana perkara yang tidak ditangani. Nah, proses dalam investigasi atau namanya bahasanya investigasi lah ya. Orang membaca dulu. Jadi pertama lamun aya nu datang konsultasi ke saya, pasti saya didengarkan dulu. Biasanya curhat tentang apa. Terus saya diarahkan ada nggak berkas atau dokumennya yang menguatkan kronologi. Dari berkas itulah kurang pelajari. Gitu, dari berkas itulah orang pelajari sampai kemudian orang berkesimpulan dalam bentuk advis hukum. Dalam bentuk advis hukum. Jadi orang memberikan, Bu, untuk perkara ini berdasarkan hasil gelar perkara internal tim, saya ngasih advis hukumnya upaya hukum, misalnya lapor ke polisi, upaya hukum ke pengadilan. Tapi kalau seleksi kasus yang kemudian ditangani mualnya kurang, itu mah batin Batiniah seorang lawyer batin. Misalnya kieu aya nu datang ke saya minta didamping kasus narkoba. Batin orang tidak mengamini itu narkoba mah merusak generasi dan lain sebagainya, sehingga orang pada keputusan itu orang teu nyokot perkara eta. Atau perkara cabul misalnya. Perkara cabul datang ke orang minta didamping misalnya perkara cabul, batin orang cabul itu kan moralnya maksudnya. Betul. Tapi dalam perspektif yang lain ya perlu dijelaskan ke netizen ke masyarakat bahwa secara prinsip kehadiran lawyer itu, kehadiran pengacara itu dalam proses hukum, baik itu di kepolisian ataupun di pengadilan, secara substantif bukan untuk membela klien, baik itu prodeo atau profitnya, maksudnya prodeo itu non cost. Secara substantif bukan untuk membela secara membabi buta, tapi untuk menyuguhkan satu proses hukum yang adil gitu, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang nanya, hari tugas polisi naon? Menegakkan secara umum yang masyarakat pahami lah. Newak penjahat misalnya. Polisi mah kan newakan. Penjahat ditewak, katanya dikurung ke polisi. Tugas jaksa menuntut. Mendakwa, menuntut orang melakukan kesalahan. Hakim memvonis. Pengacara hadir di tengah-tengah proses hukum itu untuk memberikan keseimbangan hukum. Bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana memang dia adalah musuh negara. Dia wajib dihukum. Tapi memang ada hak-hak fundamental atau disebutnya HAM lah, hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi sedikit pun. Contoh misalnya hak mendapatkan penasihat hukum itu hak prinsipal. Setiap orang yang ditangkap, didakwa, dituntut, diperiksa di pengadilan itu dia memiliki hak untuk menunjuk seorang lawyer, seorang pengacara. Aya undang-undangna? Ada, eta mah prinsip pisan. Eta mah konsekuensi negara orang sebagai negara hukum. Yang salah satu prinsipnya adalah due process of law. Jadi secara sederhana due process of law itu seseorang hanya bisa diadili ketika melalui peradilan yang berimbang gitu. Sedangkan kan masyarakat orang teu kabeh paham
hukum. Maka disitulah letaknya posisi masyarakat butuh advokat, masyarakat butuh lawyer. Terus kemudian hadirna pengacara oge dalam lingkaran atau proses hukum eta adalah selain daripada memenuhi hak-hak asasi manusia nu tadinya bisa dibela, ada hak-hak yang lain, yaitu hak-hak yang dia itu berhak untuk diadili dengan proses peradilan yang adil gitu. Seadil-adilnya gitu. Misalnya contoh aya jelema maling hayamna adalah satu tindak pidana. Gitu kan. Tapi kan ada unsur-unsur lain yang harus dikemukakan oge gitu. Misalnya ternyata maling hayam eta teh dalam kondisi anu darurat, kelaparan, butuh dan lain sebagainya. Tah kadangkala kalau masyarakat tidak memakai lawyer, unsur-unsur itu tuh tidak terangkat gitu. Berarti penyebabnya naha sehingga nu mau hayam, nu mau sendal tapi kan di penjara itu karena dia nggak menyentuh, anggaplah tidak didampingi oleh pengacara gitu. Ini menarik, Lip. Ini kayak mayoritas penegak hukum di negara orang, mayoritasnya masih membaca undang-undang itu secara tekstual. Secara tekstual. Artinya lamun orang membaca, kalau kita baru bisa membaca undang-undang secara tekstual, berarti kita baru terbebas dari ancaman buta huruf saja. Bahasa hari itu. Itu ya. Jadi pada akhirnya aspek-aspek lain, aspek-aspek emosional, kearifan lokal gitu. Kadang-kala diabaikan dengan pembacaan tekstual itu. Pokoknya maneh maling gitu. Dek maling hayam, maling naon wae. Pokoknya maneh maling. Yang disorot adalah perbuatan peristiwa hukum malingna gitu. Tapi dia tidak menyoroti background di belakang peristiwa hukum maling hayam eta, misalnya lah contoh sederhana. Jadi memang penegak hukum di urang istilahnya mayoritas masih kaku dalam mengimplementasikan, mengaplikasikan pasal-pasal dalam undang-undang pada tataran masyarakat. Tapi ayeuna aya surat edaran Mahkamah Agung. Saya pohode nomornya sabaraha terkait bahwa tindak pidana yang nilai kerugiannya itu di bawah 2.500.000 itu tidak harus diproses di pengadilan. Aya namanya restoratif justice. Jadi restoratif justice itu menyelesaikan satu tindak pidana dengan cara kekeluargaan. Tapi berarti bisa dikatakan bahwa posisi ketika ada orang yang terjebak atau misalnya melakukan satu kesalahan, itu nasibnya itu ditentukan oleh si advokat ini gitu. Jika misalnya anu kasus duka bener duka hentenya anu terkait orang kita kan selalu membandingkan bahwa misalnya ini mau tepi rage mau suluh dihukum sekian tahun penjara, anu maling maling korupsi miliaran dan lain sebagainya hukumannya bisa setara atau bahkan bisa lebih ringan ya. Berarti kan nasib si klien lah sebut si orang yang punya kasus ini, si advokat ini memegang nasibnya atau kumaha atau semuanya kembali kepada hakim gitu. Sebetulnya memutuskan itu domainnya domain hakim. Ada bertumpu pada seorang hakim. Seorang pengacara mah hanya bisa mengusahakan, mengikhtiarkan supaya unsur-unsur lain gitunya selain daripada unsur-unsur tindak pidana yang diungkap oleh jaksa bisa terungkap di pengadilan. Eta mah domain hakim. Domain hakim. Tapi kalau bicara profesi itu ada pembagian nggak terkait misalnya kan nusa ya nuku saya tahu mah jika Hotman Paris kan eta jagona hukum kepailitannya hutang piutang gitu. Apalan sih terus aya naon tata hukum tata negara dan lain sebagainya itu tah pembagian misalnya spesifikasi profesi gitu. Misalnya aja jam aya non mungkin tuh misalnya saya hukum tata negara tapi misalnya menangani kasus kepailitan atau kumaha. Iya paham. Gitu. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang lawyer berarti kita dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan hukum. Apapun. Betul, baik itu perdata
atau maupun pidana ataupun tata negara lah. Ya. Tapi kemudian ayeuna aya eta mah spesifikasi mah tergantung lawyerna. Saya mah resep di pengadilan agama. Matak cadicing we di pengadilan agama. Ente mun ulin ke pengadilan agama aya nu make dasi teh. Make kemeja panggih wae gitu. Berarti si eta mah menisbahkan dirina aing mah geus di pengadilan agama itu. Aya oge lawyer anu teu nyokot pengadilan agama. Saya mah tertarik dengan kasus perdata agama mah. Saya tertarikna ka perdata murni atau pidana gitu nya. Oke, ITE gitu jeung. Yang cicing we di PN. Ada spesifikasi khusus lainnya yang memang itu kudu sakola deui. Siga dokter ya berarti munnya siga sekolah kedokteran. Betul. Gitu. Kudu sekolah deui seperti misalnya ayeuna Hotman Paris sebagai lawyer kepailitan, dia juga sebagai kurator. Misalnya untuk upgrade menjadi seorang kurator teh eta aya sakolana deui gitu. Oke. Menarik ya. Tapi aja jam lamun misalnya namanya kan akses hukum komun di grassroots-nya gitu. Orang sebutlah orang kampung atau orang-orang yang tinggal di pedesaan gitu. Untuk memperoleh akses hukum atau misalnya akses ke advokat jika nanti hese gitu. Yes. Tahapan kudu ditempuh bagi orang-orang yang sulit mengakses akses hukum nukara itu kumaha aja tahapan-tahapan. Jadi kan sebetulnya tadinya secara prinsip seorang advokat itu harus istilahnya membela para pencari keadilan yang tidak mampu. Eta secara prinsipnya geus aya di undang-undang advokat. Secara aplikasi di lapangan ayeuna banyak terbentuk lembaga bantuan hukum. Jadi jangan ragu masyarakat yang berhadapan dengan hukum gitunya mendapati satu permasalahan, satu perkara hukum, tong ragu datang ke pengacara, gitu. Pengacara mana wae, gitu. Mau dia itu law firm, kantor hukum, LBH, karena secara prinsip nggak diatur. Secara prinsip, datang majalahnya, tong kamikiran duit, dan lain sebagainya. Datang ke pengacara, karena pengacara itu diamanahkan oleh undang-undang untuk membela para pencari keadilan yang tidak mampu. Tapi kasus nanti orang sok sebel oge nya. Kadangkala karena mindset masyarakat terhadap hukum itu mahal, gitu ya. Sehingga kemudian masyarakat yang pada dasarnya mampu ke mayar lawyer gitunya. Ketika datang ke pengacara itu papayahan, tatong gitu oge gitu maksudnya. Terbuka aja, saya mampunya segini, kalau segini saya tidak mampu gitu dan lain sebagainya. Jadi penting oge masyarakat itu terbuka gitu. Iya mah berangkat dari asumsi dan dari berbagai macam termasuk ketika kamari kelas gembul kamari itu. Jadi memang masalahnya lamun misalnya di urang minim kasus advokat moal payu. Bener ya kan? Bener. Sehingga si advokat ini pun mendesain. Mendesain berbagai macam kasus yang ada gitu ngahajakeun kasus dan lain sebagainya gitu. Komo misal untuk taraf artis lah gitunya. Di balongkaran aibna dan lain sebagainya gitu sehingga lompatna ka lembaga hukum manehna gitu asumsi itu yang berkembang di masyarakat itu bagaimana kita memberikan antitesis terhadap asumsi itu gitu. Jadi kan sebetulnya tidak semua lawyer seperti itu gitu. Karena memang saya menemukannya beberapa fakta. Ada lawyer yang udah tidak mau menangani perkara-perkara prodeo gitu kan. Itu perkara-perkara prodeo. Bagi saya yang baru jadi pengacara berapa tahun lah gitunya, perkara-perkara prodeo itu lebih penting dibandingkan uang. Nah, karena yang berharga dalam seorang diri advokat itu adalah jam terbang. Menangani kasus apa? Menangani banyak perkara. Jadi orang mah temiki ketika aya perkara datang boga duit teu boga misalnya tanya. Oke, saya tangani, tapi orang menang feedback bukan bentuk uang tapi bentuk pengalaman. Bagi lawyer anu masih muda lah jika sayanya karek jadi lawyer. Jadi orang mah berprinsip jam terbang itu lebih mahal dibandingkan uang. Bisa jadi orang kan panena ketika orang usia 50 tahun, 40. Karena lawyer nggak ada pensiunnya. Nggak ada? Pensiun nggak ada pensiun. Lawyer itu bisa seumur hidup. Kapanpun dia mau berhenti ya berhenti. Kalau belum mau berhenti ya lanjut.
Jam terbang itulah yang kemudian bisa jadi namanya bekal. Bener. Bagi orang ketika nanti gitu. Ayah cerita kayak menarik ya. Ada seorang lawyer gitunya. Dia punya anak, dia sekolahkan anaknya. Sampai anaknya jadi seorang advokat juga. Kemudian si anak eta teh menangani satu perkara dalam 1 tahun selesai. Ngomonglah ke bapana, bapak mah cenah nangani perkara teu beres-beres. Sampai saya jadi pengacara perkara bapak mah teu beres. Saya baru jadi advokat 1 tahun perkara selesai. Perkara yang serupa? Enggak, beda perkara. Selesai cenah. Cek bapana teh cenah, yang bodoh itu kamu atau saya, cenah. Karena kamu bisa sekolah, bisa jadi advokat itu gara-gara perkara yang saya tangani, cenah. Nah, artinya kan pada akhirnya kita memilih sebagai seorang lawyer. Orang jadi anaknya, jadi bapana. Gitu kan. Lalu jadi bapananya berarti seperti itulah. Tapi lamun jadi anaknya, jadi anaknya gitu. Loba memang namanya mungkin di berbagai macam aspek termasuk akses hukumnya yang sulit didapat. Benar bisa. Akses hukumnya ketika tadi ada prosedural yang memang sudah aturannya nggak saya ya dengan dengan adanya LBH, law firm atau apapun. Nah, sebenarnya aja nyawa karek muka enak. Jadi di tempatnya si Adi. Jadi posisinya masyarakat juga nggak bagi teman-teman yang mau konsultasi atau mau belajar atau misalkan teman-teman yang sedang kuliah misalkan apapun bisa datang nanti di mana itu tuh di Mabes Kopi. Mabes Kopi. Jalan Gumuruh 42A. Jalan Gumuruh 42A. Setiap hari Selasa siang lah, jam 1 sampai sore lah, sampai maghrib. Itu cukup lah buat belajar karena memang akses semacam ini yang diperlukan gitu. Tapi ketika misalkan kita berperan pada akhirnya ya kita ketahui ini susah untuk diakses. Secara kasat mata, tapi ketika orang turun, ternyata ada. Orang misalkan seperti contoh sederhana saat itu ketika misalkan penelitian kecil-kecilan terkait minat baca masyarakat. Ketika misalkan ayah nyebut minat baca masyarakat merendah. Tapi ketika kurang bukunya dibawa di tengah-tengah masyarakat dibawa kemudian sampaikan ke ayah satu kasus yang memang saya terakhir baca buku itu kelas 6 SD usia nangis aki-aki seberapa puluh tahun dan paling dia baru baca buku lagi sampai bahasa Simang Nurdin malus buku-buku teh contoh hanya terpenjara di perpustakaan oleh gedung-gedungnya. Benar. Nah, mungkin juga jika hal apapun yang kita belum mengetahui aksesnya, nah itu kalau terbuka cara berpikir orang-orang yang ada di dalamnya turun ya udah, itu pasti bakal datang dengan sendirinya. Fasilitasnya. Lebih ke akses sebenarnya. Jadi akses. Jadi semua aspeknya jadi jika minat baca rendah misalnya. Tapi si masyarakat akses terhadap buku-bukunya gitu, bahkan minim gitu, termasuk di dalam aspek hukum. Benar. Gitu ya. Bagi teman Maha, jadi di luar obrolan tadi sebenarnya ada satu kajian yang mungkin telah Ajam-Jam tulis, Ajam-Jam mungkin juga entah menangani atau belum ya, nanti akan diceritakan. Jadi memang terkait dengan kondisi yang berkembang hari ini terkait dengan LGBT. Nah, tapi bukan jauh, sebentar menuju ke situ, ketika kamari Jaim Ajam-Jam misalnya tuh untuk datang podcast, sederhana lu pikir ke orang saat itu beres dirinya, ingat omongan cepot, tukang hukum dihukum, tukang newak ditewak. Eta temereun kan para pelaku penegak hukum, para pelaku tadi penyeimbang keadilan eta sedikit aja di permukaan terkait dengan perkataan cepot. Orang justru jadi inget tukang celup, Kang Ibing. Bener kan? Bener. Sebetulnya itu kan satu satir ya, tapi mengandung satu makna yang cukup dalam gitu. Jadi kan penegak hukum di negara kita itu ada 4. Advokat, pengacara, polisi, jaksa, dan hakim dengan tugasnya masing-masing.
dari 4 penegak hukum ini yang orang katakan murni lahir dari rahim masyarakat, independen, tidak menerima gaji dari negara, hanya advokat. Ya betul. Karena polisi, jaksa, hakim mereka itu di bawah naungan negara dan dia penghasilnya dari anggaran negara. Gitu. Sehingga sebetulnya secara prinsip si advokat itu kudu leuwih deukeut jeung masyarakat. Nah, perbedaannya adalah advokat tidak memiliki kewenangan yang lebih, misalnya contoh kewenangan untuk menangkap, gitunya, kewenangan untuk menangkap orang, kewenangan untuk membawa senjata api misalnya dan lain sebagainya. Sehingga pada taraf ini terjadi gap antara advokat misalnya dengan penegak hukum lainnya, misalnya polisi dengan polisi. Dia kan kewenangannya melakukan penyidikan atas satu dugaan tindak pidana. Jadi memangnya dari keempat penegak hukum ini ada arus yang kemudian terbentuk, gitunya. Arus terbentuknya, arus yang negatif lah. Arus tadinya jika ditewak anu newak ditewak, anu ngahukum dihukum. Jadi memang celah KKN di dunia penegak hukum itu orang katakan saat ini mengalami penurunan, tapi itu signifikan. Contohnya kieu, dulu orang ketika awal magang gitunya jadi advokat magang, ketika berperkara di pengadilan, uang tip itu menjadi hal yang wajar. Wajar uang tip teh gitu. Lamun uang tip berkas orang mau naik dan lain sebagainya. Tapi ayeuna aya upgrading bahwa maksud tip di dinya teh sogok menyogok gitu. Iya, sogok menyogok itu tip lah, nyelipkeun duit gitunya. Tadi dibahas perihal sogok menyogok teh dibahas ku Ustaz Ihsan Faujal di video selanjutnya. Oh, mantap euy. Rasuah berarti ya. Riswah. Mantap. Itu. Tip. Tapi ayeuna di pengadilan sudah satu sistem satu pintu terpadu. Itu CCTV di mana-mana sehingga pada hari ini agak ruang-ruang tip itu kemudian menjadi sempit lah, menjadi sulit ya. Itu satu progres tapi belum signifikan gitu. Karena masih banyak arus KKN di dunia penegakan hukum sehingga masyarakatnya kan jadi inferior, jadi lemah ti heula, orang teu boga duit gitu dan lain sebagainya sehingga mindsetna. Padahal sekarang kan saya misalnya aya nu datang ke saya konsultasi bahwa anaknya ditewak di Sukajadi. Kasus narkoba, pemakai narkoba. Yang kemudian saya tak apal rangkaianna kumaha yang kemudian orang tua itu si orang nu konsul ka saya teh nyebut harus ready uang sebesar 50 juta. Wow. Harus ready uang sebesar 50 juta. Saya bilang gini, Pak, berani nggak tarung? Lamun orang mah gitu. Wanita tarung. Kadang-kadang lawyer punya semangat bertarung, tapi klien nggak punya semangat untuk bertarung. Berani nggak bertarung, tapi konsekuensinya budak bapak diadili. Tapi dengan hukum yang adil, gitu, dengan hukum yang benar, dengan undang-undang, bukan dengan hukum yang salah gitu. Kalau berani tarung, ayo tarung cek saya teh, karena kalau saya cara memainkannya berarti memainkan pengawasan. Jadi kan tiap penegak hukum itu ada pengawasan. Polisi pengawasannya Propam. Jaksa ada komisi kedisiplinan kejaksaan, Komjak. Kemudian hakim ada komisi yudisial. Dalam ruang lingkup yang jauh lebih besar menyeluruh ada KPK sebetulnya kan. Ada komisi pemberantasan korupsi itu KPK. Jadi sebetulnya lamun orang menjalankan atau bukan menjalankan ya, melewati proses-proses eta gitunya, mau melalui proses-proses eta memperjuangkan sistem-sistem pengawasan, sebetulnya tingkat KKN itu akan semakin rendah. Jadi
orang ayeuna pada hari ini tidak bisa hanya menyalahkan para penegak hukumnya, tapi orang ge mempertanyakan ternyata masih inferior, masih lemah gitu. Sama dengan eta mangke di ceritanya Ustaz Ihsan Fauzi. Oh, mantap euy. Tapi orang nanya lah izinnya terkait dengan prinsip bukti. Yes. Kata kumaha terkait dengan prinsip bukti. Meureun urang kabehnya apal terkait dengan kasus si Jessica jeung si san diracun make kopi si kasus eta. Kan itu tidak terbukti secara material. Kasus eta teh gitu. Tapi hakim memutuskan bahwa manehna bersalah lah dihukum sekian tahun penjara gitu dan eta sidangna anjing dilapisan bulan di TV di anjir panjang pokoknya kan adu lawyer segala macam lah gitu nya. Tah prinsip bukti ya anu menarik teh karena misal jika orang ngaracun misalnya teh orang teh ngaracun tapi misalnya teh CCTV misalnya teh terus tidak ada bukti yang secara ansih dia nih meracun. Yes. Nah, prinsip bukti di dalam hukum kumaha menarik ya. Jadi kan dalam proses pembuktian, jadi hakim itu melihat fakta-fakta persidangan. Jadi prinsipnya aya dina fakta persidangan apa yang diungkap dalam persidangan. Nah, eta mah berbicara apakah buktinya benar atau salah kan eta mah domainnya domain hakim. Hakim berdasar pada keyakinan. Geus hese lamun geus ngomongkeun keyakinan hakim mah. Geus hese karena kan itu antara hakim dengan Allah gitunya dengan Tuhan kan itu bahasana. Gitu. Jadi ai prinsip-prinsip pembuktian mah dalam konteks tindak pidana atau sidang pidana, prinsipnya pembuktian yang dicari itu pembuktian material, pembuktian empiris. Naon sih nu terjadi di lapangan dan apa yang terungkap dalam persidangan gitu. Justru yang paling mempengaruhi keyakinan hakim itu adalah fakta-fakta persidangan. Gitu, fakta-fakta persidangan. Jadi hakim teh bukan hanya murni melihat bukti, tapi juga kan ada bukti pendukung lainnya, disebutnya bukti pendukung atau petunjuk. Petunjuk. Gitu, petunjuk. Misalnya ini dalam kasus si Jessica, faktana secara empiris si Jessica sah korbanna teh? Si Mirna teh kan pada faktanya dan terungkap di pengadilan meninggal diakibatkan racun sianida gitu kan. Racun sianida. Ya dalam konteks rangkaianana yang paling memungkinkan bisa jadi hakim teh memiliki keyakinan yang paling memungkinkan. Gitu ya. Yang paling memungkinkan memasukkan racun itu ke kopi si Mirna adalah si Jessica. Terlebih lagi digali ada motif-motif sebelumnya gitu kan eta diungkap. Kalau lamun teu salah mah diungkap bahwa si Jessica teh naon ya suka sesama jenis gitu naon gitu lah. Saya tak apalah. Pokoknya ada motif-motif lain antara si Mirna dan si Jessica sehingga eta jadi satu pendukung hakim yakin bahwa si Jessica yang membunuh si Mirna gitu. Berarti inget kan obrolan ya Pak Paham Danjul Pak. Ngobrolnya orang teh bahwa cenah hakim cenah kudu bisa ningali kasus teh kudu bener-bener jika ningali tinta di jero pulpen. Yes. Di tempat tintana geuning jadi meningali teh kudu bisa sesempit itu gitu. Makanya kasus si Jessica teh mun teu salah mah nya nu eta teh ngan salah satu yang mendukung keyakinan hakim teh ngan pada si kopi nana teh dipesen 30 menit sebelum si Mirna datang. Jadi keyakinan hakim teh guys berarti ieu kopi teh dalam waktu 30 menit. Dalam kurun waktu 30 menit geus dipesenkeun. Yes. Jadi itu ngandukung hakim lah bahwa keyakinan hakim. Benar. Menarik bahwa berarti keyakinan hakim itu namanya tidak bisa ngomongin keyakinan memang hese nya. Eta mah geus ketika hakim yakin baik lamun misal urusan bener jeung hanteuna mah berarti jeung Allah tanggung jawab hakim jeung Allah eta mah urusan bener hanteuna mah. Jadi kan kieu dalam proses peradilan pidana tadi ya yang dicari adalah pembuktian material. Betul.
Dan kunci dari seseorang bisa dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan satu tindak pidana adalah adanya mens rea. Atau niat jahat. Sok kumaha maneh neangan niat jahat di jelema. Nganyakeun lagi ke masyarakat langit. Artinya tapi mens rea itu adalah gerbang, pintu untuk menentukan seseorang itu melakukan tindak pidana atau tidak. Kumaha carana menggali mens rea? Ya, menggali mens rea itu caranya ya dari rangkaian fakta persidangan yang terungkap. Dari apa istilahnya? Dari modus, dari motif, kita motifna naon sih si ieu teh melakukan ieu teh, aya teh motifna gitu kan. Motif eta digelina kumaha dari petunjuk-petunjuk, dari perilaku, saksi. Luar biasa. Jadi dikumpulkeun heula, nguriling heula ka ditu ka dieu si hakim teh menggali kebenaran material itu. Menggali mens rea itu sampai kemudian si hakim teh yakin gitu. Oh, ada mens rea-nya berdasarkan petunjuk-petunjuk, bukti-bukti yang terungkap di fakta persidangan gitu. Jangankan naon sok resep nih ngalian kasus nu naon anu garar eta gitu. Yes. Termasuk misal juga kasus-kasus pilpres nih nu garar itu pan eta tarungna nantinya eta hakim rumit pisan juga ketika atuh lamun misalnya pilpres atuh sok bayangkeun ieu teh lawyer teh anjing lawyer tingkat papan atas kabeh diara radu gitu. Yes. Resep gitu nih alien teh. Kira-kira dari ini ya kita masuk ke materi yang memang telah dipersiapkan. Yap. Pernah tadi ngalaman menangani kasus LGBT dan itu gimana maksudnya kita belajar LGBT dari sudut pandang konstitusi gitu. Yes. Gimana tuh? Jadi menangani secara langsung LGBT nama ente, tapi ekses dari perbuatan perilaku LGBT itu pernah. Jadi aya nu LGBT ditenggelan lah. Tapi kan orang menangani perkarana pada akhirnya perkara penganiayaan, bukan perkara LGBT-na gitu. Tapi memang si LGBT itu adalah satu fakta sosial yang tidak bisa dinafikan. Aya gitu di Indonesia teh kaum nabilut teh gitu ya. Ada mereka itu bahkan saat ini mereka berani tampil, bebas. Gitu ya, bebas mengekspresikan orientasi seksualnya dan bahkan sampai mereka mendalilkan bahwa mereka adalah kelompok minoritas yang harus dilindungi oleh konstitusi. Artinya tidak boleh didiskriminasi karena keminoritasannya itu. Nah, hal inilah yang kemudian orang terpantik gitu loh. Untuk membuat satu tulisan lah artikel bahwa bener tehnya secara konstitusi teh LGBT teh kaum minoritas gitu ya. Bener tehnya LGBT itu secara konstitusi itu mereka tidak boleh didiskriminasi gitu ya. Karena lamun orang ningali, orang membaca gitu ya. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pasal 28 tentang hak asasi manusia, pasti loba ayat-ayat atau dalil-dalil yang kemudian bisa dijadikan yang ngadalilan amal lah. Betul. Ngadalilan amal gitu, ngadalilan perilaku LGBT eta seperti misalnya dalam pasal 28I ayat 2 apa istilahnya terkait dengan persamaan, kesatuan, tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi dan negara itu wajib melindungi orang-orang yang didiskriminasi gitu. Sesaat orang membaca eta dalil eta jika nu bener gitu. Makanya kan tadi orang nyebutnya tadi di awal orang maca hukum teh bisa secara tekstual hungkul. Karena lamun orang maca hukum secara tekstual kan berarti karek bebas dari ancaman buta huruf hungkul. Tidak bebas dari ancaman lain yang bersifat lebih general lah, lebih universal gitu. Sehingga kumaha tuh carana membaca konstitusi, membaca hukum itu ya, orang oge kudu memperhatikan aspek-aspek lain pembacaan secara kontekstual. Bahwa konstitusi urang teh dijieun ku founding fathers gitunya, ku para pendiri bangsa itu bukan apa istilahnya ya, memang pendiri bangsa urang teh kan mengkonsep
mengkonsep konstitusi itu berpedoman pada negara hukum barat atau Rechtsstaat lah, Eropa kontinental. Tapi oge para pendiri bangsa orang ingin berjuang memasukkan muatan-muatan unsur-unsur budaya asli orang Indonesia. Makanya disebutnya sebetulnya Indonesia teh negara hukum, tapi negara hukum Indonesia gitu, lain negara hukum unggul. Itulah yang jadi yang jadi yang harus digarisbawahi. Tah matakna ketika secara kontekstual orang membaca naon sih nu dimaksud persamaan, kesatuan gitunya. Dan larangan terhadap tindakan diskriminasi dalam konstitusi. Orang mual bisa lepas tina Pancasila. Itu. Dibalikeun ka dinya. Dibalikeun ka Pancasila. Dasar negara. Ka Pancasila. Jadi maca konstitusi teh orang kudu memahami oge kitunya. Cita hukum, lain cita-cita. Cita hukum yang terkandung dalam Pancasila seperti contohnya dalam sila pertama dan sila kedua. Jadi kan bangsa orang mah bangsa atas ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Tah si sila yang pertama yang kedua ini, sila pertama dan kedua itu merupakan satu pijakan aspek moralitas bangsa. Jadi warga negara kita sebagai warga negara itu harus memiliki moral kebangsaan. Anu moral kebangsaan eta tidak lepas dari sila pertama dan sila kedua gitu sebagai pijakan lah, sebagai dasar gitu. Sehingga lamun ayeuna urang dek nyebutkeun wah negara mendiskriminasi kaum LGBT karena kasus terakhir yang terungkapkan pemecatan 2 prajurit TNI karena memiliki orientasi seksual suka sesama jenis. Tah dalam sudut pandang ketika kita membaca konstitusi secara kontekstual, justru sebaliknya cek urang mah gitunya. Sebaliknya negara dalam hal ini Panglima TNI sedang mempertahankan kedaulatan gitu, mempertahankan konstitusi gitu. Karena kieu lamun negara kan orang teh memang negara orang teh kan negara apa istilahnya negara Pancasila lah sebutnya negara Pancasila. Lamun negara orang mengakomodir banyak kepentingan, bukan banyak kepentingan, semua kepentingan itu diakomodir, maka langkah negara dalam mengakomodir semua kepentingan itu justru akan mencederai prinsip-prinsip hak sipil gitu, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi bakal hancur sorangan lamun orang mengakomodir semua kepentingan. Oleh sebab itu, memang negara punya kewajiban mengakomodir paham kelompok dan paham individunya. Anggaplah LGBT paham individu gitu, udah mengakomodir. Tapi secara prinsip, secara karakteristik gitunya dalam Pancasila, memang kita harus mengakomodir kepentingan individu, tapi dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, anu sifatna general, luas gitu. Lamun ayeuna kepentingan LGBT diakomodir, rusak KB gitu. Jadi lebih mengutamakan keselamatan nasional dibandingkan keselamatan anu sifatnya minoritas gitu, anu sifatnya individu. Kemari beapan langsung Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier anu ragil. Tapi ya pas nu lesbi hateuna naon geuning aman. Terus guys, sebelumnya kan ngangkat pasangan lesbi eta teh. Biasa-biasa wae pas kamari homo aing disikat dong beak. Tapi aya pernah nu nge-DM ka urang euy. Nanyakeun tentang LGBT dalam RUU KUHP, pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kan beberapa kelompok menolak pengesahan RUU KUHP yang sekarang. Karena di dalamnya karena di dalam RUU KUHP itu ada perluasan pasal zina. Di KUHP orang nu ayeuna anu disebut zina dan bisa dipenjara atau disebut sebagai tindak pidana itu ketika seorang laki-laki dan atau seorang perempuan berhubungan suami istri di luar perkawinan yang sah. Misalnya ente geus kawin ya. Kemudian ente berhubungan suami istri bukan jeung istri ente. Berarti ente bisa dipidana. Tapi posisinya kasusnya misalnya ente geus nikah can nih. Sanu can nikahnya. Misalnya aya we nu can nikah misalnya tanya. Kemudian dia berhubungan seksual dengan perempuan gitunya. Eta teu masuk karena tindak pidana zina dalam KUHP yang sekarang. Enggak, yang sekarang. Yang berlaku ge. Yang sekarang berlaku. Tapi dalam RUU KUHP gitu, diperluas konsep zina teh. Delik zina teh diperluas bahwa tidak hanya terikat perkawinan. Jadi nu can kawin ge melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah
dianggap sebagai pidana zina gitu. Itulah yang kemudian ditolak oleh kaum liberal lah ya, kaum liberal tersepakat gitu. Termasuk ketika orientasi seksualnya sesama jenis gitu nya LGBT gitu. Bahkan masuk oge unsur delik kumpul kebo oge di RUU KUHP urang nu ayeuna teh, sehingga memang untuk menggolskan RUU KUHP itu hantamana di mana-mana gitu. Jeung namanya sering kali memang oke. Tah anu menarik teh orang sering ngabenturkeun terkait dengan kultur dan budaya setiap negara gitu. Yes. Mana tuh di Amerika wae ge biasa wae, di UK biasa wae gitu. Mana cicing di Amerika? Aing hayang ngomong gitu sebenarnya mah. Cicing pindah ke warga negaraan da rugi. Nah, sering kali orang teh berpikir teh bahwa dia kumanya, misal orang cicing di hiji imah gitu. Dan imah itu udah punya peraturan gitu. Yes. Nah, kita tuh selalu memaksa untuk mengakomodir keinginan kita membuat peraturan yang baru. Lain neangan imah anu bisa ngakomodir kahayangna gitu. Benar. Jadi kan kieu ketika bangsa orang merdeka tahun 1945 berarti pasca Perang Dunia Kedua kan. Ya. Negara-negara dunia teh kan cek si Lord Russell, seorang cendekiawan di Inggris. Manehna nyebutkeun dalam sidang PBB, nyebutkeun manehna teh semua negara-negara di dunia ini pada saat ini terbagi ke dalam dua poros konsep negara. Konsep Democration of American Independence dan Manifesto Komunis. Terbagi kepada dua poros itu. Jadi lamun teu ngiblat ke Amerika, ngiblatna ke Rusia. Ka Uni Soviet, ka Uni Soviet. Manifesto Komunis. Ieu tah matakna urang sebagai warga negara teh kudu menghayati apa yang diperjuangkan ku para pendiri bangsa urang teh. Salah sahijina kan Soekarno. Soekarno membantah argumen Lord Russell eta di sidang PBB eta. Soekarno menyebutkan bahwa Indonesia tidak masuk ke dalam poros Democration of American Independence dan Manifesto Komunis. Cuk Soekarno teh. Urang mah Pancasila, negara Pancasila gitu. Urang cek Soekarno, urang mah negara Pancasila. Dalam konsep negara Pancasila itu ada aspek ketuhanan yang Maha Esa. No eta moal mungkin aya di Manifesto Komunis itu. Dan urang ge memegang prinsip keadilan sosial. No eta eueuh dina Democration of American Independence gitu. Karena kan anggaplah si demokrasi Amerika independen itu liberalisme nate, kebebasan yang bersifat terbuka. Bersifat terbuka. Sangat terbuka. Sedangkan negara Pancasila mengakomodir liberalisme, kebebasan, mengakomodir eta aya dina undang-undang dina konstitusi urang, tapi terbatas gitu, kebebasan yang bersifat terbatas tetap berpedomana kana moral gitu. Eta nu ngabedakeun antara negara urang dengan negara-negara yang lain. Matakna ieu nu LGBT teh kudu diajar ka Soekarno. Tidak sering kali pasal anu yang terkait dengan isu-isu minoritas, LGBT dan lain sebagainya lah. Seringkali dia menggunakan pasal konsep HAM lah, pasal tentang hak asasi manusia gitu. Karena itu bisa masuk ke semuanya gitu. Pasal eta teh jadi seolah-olah bisa mengakomodir orang-orang yang semacam itu gitu. Orang yang LGBT atau orang yang berbagai macam, sebutlah orang-orang yang tidak sesuai dengan kultur Indonesia gitu. Dengan yang tidak sesuai dengan keindonesiaan gitu, sehingga dia menggunakan pasal itu gitu kan. Jadi jika hari tadi LC kan pembahasan nanti rata-rata orang yang make pasal nanti rata-rata make pasal tentang HAM. Nah, bener. Konstruksi HAM, definisi HAM gitu kan. Iya. Sehingga seolah-olah tidak ada batas gitu. Yes. Sebetulnya penjara oge sebetulnya geus melanggar hak asasi manusia. Da pada prinsipnya kan manusia itu harus hidup secara bebas. Tapi kan ayeuna abus penjara. Nah, artinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 28 terakhir huruf naonnya saya pode huruf J gitu misalnya di sebelah kiri bawah. Atau jadi jam-jam hidayat. Jadi hak asasi manusia itu terbatas dan pembatasannya nanti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Matakna aya batasan-batasan HAM-na di urang mah gitu. Karena kalau HAM mau dipahami secara liberal, secara terbuka, maka kuduna di negara urang eueuh penjara. Karena eta geus ngalanggar hak asasi manusia anu manusia teh teu meunang dikurung kitunya. Apalagi mun ente ulin ka lapas ulin ka lapas gitunya kan loba caritana aya nu sare bari nangtung gitunya. Bahkan atau tong waka ulin ka lapas lah, ulin ka pengadilan, main ke pengadilan, di pengadilan itu ada lapas pengadilan kan. Ada lapas di pengadilan itu. Aya lapas pengadilan. Jadi kan kalau dulu sebelum Covid itu kan sidang offline. Tah ketika sidang teh kan para terdakwa teh kan dibawa dari lapas ke pengadilan. Tah di pengadilan teh disimpan di ruangannya, sel lah. Sel gitu di pengadilan. Setiap PN aya lapasna. Eta teh lamun hayang ka WC teh WC-na di jero di dinya dan terbuka. Kan itu sebetulnya lamun orang dek berbicara HAM gitunya. Itu melanggar HAM gitu. Matakna memang berbicara HAM itu sangat, kalau mau berbicara HAM bebas, mual aya hukum di dunia, balik deui ka zaman rimba lah gitunya. Di mana nu berbicara siapa yang kuat, maka dia yang berkuasa, itu yang menang gitu. Gitu. Secara HAM. Bener, karena berubah total aja jelema masuk penjara. Berubah total. Jadi kumanya ente pernah sangsara we jiga nanti gitu. Nanti ngabayangkeun we eta. Oh, ngabayangkeun. Ini sare bari nangtung. Tapi aya nu abus penjara bunga. Oh, aya. Oh, aya tahapana gitu penjaraan lagi nya. Pernah disinggung ku Mata Najwa. Oh. Iya, Mata Najwa kan. Di jero pas investigasi si Setino Pinti we. Bareng ngahajanjeun ngaran heula pan. Bisa tapi itu mah jogging. Ya, tapi itu bagi itu mah mungkin bukan itu mah masukna ke ranah politis meranya. Yes. Ranah politisnya masukna karena ini eknao jika si Pablo Escobar penjara sorangan, nyeun pila di anis lain penjara itu. Justru ingin memberikan efek jera kan maksudnya dari penghukuman itu teh gitu. Iya, jadi memang lamun berbicara konsep penegakan hukum bagi orangnya hukum pidana Islam itu jauh lebih manusiawi, jauh lebih adil. Karena kan di orang mah dalam proses penegakan hukumnya dalam hukum pidana Islam mah penjara. Kan hukum pidana Islam mah kabagi 3. 1 hudud, 2 kisos, 3 takzir kan. Jadi ai hudud mah tindak pidana yang hukumannya itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Lamun kisos mah tindak pidana yang berkaitan dengan badan. Ente ditenggel deui, ente disayat deui gitu kan. Ada takzir. Takzir itu adalah satu tindak pidana yang tidak diatur dalam kisos dan hudud. Gitu, takzir. Penjara di dalam penegakan, tapi langsung langsung action lah gitu, langsung diadili. Dan memang loba lah penelitianna baheula orang ke SIG teh maca banyak penelitian tentang efektivitas jera dalam kurungan, dalam penjara. Justru banyaknya penjara di urang teh malah menambah beban APBN. Kan nanti ku diparaban. Iya, betul. Bener. Sampai memang aya kasus fenomena sosialnya teuing bener teuing-teuingnya ieu mah nya fenomena sosial di mana jelema nu hese hirup di luar penjara orang mah kajian asup di kajero. Aya kan? Aya. Tuh kan sudah. Cek si Yogi kan dan itu diakui juga, itu terkonfirmasi oleh Yasona Lawli oge da kitu ngomongna. Jadi non penjara kan rek nyieun penjara we ge anjing triliunan rek nyieun teh gitu kan. Benar. Can keur marabana dan lain sebagainya gitu. Sehingga pada akhirnya mungkin butuh konsep lain terkait dengan penghukuman selain dengan penjara gitu. Tapi nu menarik ke 2008 ketika Yusril Harita rek nyalon kan membawa konsep transformasi hukum Islam terhadap undang-undang. Harita teh 2008. Da teu payu euy. Nah, gitu maksudnya. Saya nggak desain ya. Pertanyaanna teh sejauh mana
transformasi hukum Islam terhadap undang-undang gitu, jadi konstitusi kita. perjuangan mengkodifikasikan bahasanya, mengkodifikasikan hukum pidana Islam dalam tatanan sistem hukum nasional teh geus dimulai jauh di bawah tahun 2000 juga pernah ada semangat itu. Oh, dari Kartosuwiryo ngerinya. Iya. Pernah punya. Sebetulnya secara sejarah mah bahkan sebelum masuk penjajah, orang tuh geus mempraktekkan eta kisos, hudud, takzir. Kalah jeung ahli sejarah lah ngobrolna. Oh, tapi orang pernah maca dulu ketika orang S1 orang pernah maca itu gitu. Nah, jadi perjuanganna mah geus ti baheula. Kodifikasi hukum Islam itu sudah dari dulu. Cuman kemudian karena kan lembaga pembentuk undang-undang bahkan DPR, itu sistemnya kan perwakilan, mengakomodir kepentingan berbagai macam elemen masyarakat. Selalu mentah di DPR gitu. Contoh misalnya dulu itu kewenangan pengadilan agama itu akan diperluas untuk mengadili satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang Islam. Jadi orang Islam mau melakukan tindak pidana diadilina di pengadilan agama, tapi kan eta tegols. Bahkan ada satu fraksi gitunya, tong disebutkeun lah, satu fraksi yang bahkan ingin membubarkan pengadilan agama gitu karena bersifat diskriminatif. Pengadilan agama teh keur agama Islamnya hungkul, padahal agama yang diakui di orang kan aya 5 aya genep nya aya genep aya nama gitu. Sampai akhirnya perjuangan eta terhambat, tapi juga bukan tanpa membuahkan hasil. Aya kodifikasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, contohnya undang-undang tentang wakaf, undang-undang perjakatan, aina perbankan syariah. Jadi sedikit-sedikit masuk secara perdata mah masuk gitu. Aina teh udah mulai masuk lah itu. Tapi memang untuk memasukkan pidana Islam dalam sistem hukum nasional memang butuh effort luar biasa nu leuwih gitu. Dan banyak aspek yang perlu terlibat. Jadi bagi teman-teman mungkin yang masih penasaran terkait dengan persoalan hukum lah, persoalan di dunia hukum, bisa konsultasi ke Kang Jam ya di Gumuruh di sana di Mabes Kopi ya. Siap. Nah, terakhir mungkin konon sekarang lagi manuver nih. Gimana ya? Nambahan PR terbalik. Ya itulah. Sekarang sekarang nyaleg katanya, gimana tuh? Iya, jadi gini. Sebagai seorang Muslim, gitunya. Sejak lahir sampai meninggal teh kan melekat satu kewajiban. Betul. Di urang teh. Naon kewajibanna? Ya kewajiban dakwah, gitunya. Orang pernah ngomong di luhur giniannya, apapun aktivitas kita, gitunya, apapun profesi kita, pagawean anu mutlak mah orang salila hirup di dunia ngan hiji, eta nu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang pada kemunkaran. Eta kan sebetulnya lamun dipadatkan jadi satu katanya dakwah gitu. Dakwah iya kan terbagi pada dua arah. Orang memandangnya begitu. Dakwah secara kultural gitunya. Ya orang misalnya ngobrol kayak dakwah. Kultural gitu. Ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu lainnya. Dari satu mimbar ke mimbar lainnya gitu. Itu dakwah nu kurang pandang sebagai dakwah kultural. Tapi aya satu aspek deui, satu arah deui nu teu meunang ngeleupas oge teh orang Islam teh seorang muslim teh dakwah secara struktural. Melalui kursi-kursi kebijakan gitu. Nah, orang memandang bahwa jigana orang ayeuna saatna untuk masuk ke arah dakwah secara struktural, karena ternyata ketika orang pelajari dengan kebijakan itu dampaknya bisa lebih luas, bisa lebih banyak. Tapi ini harus simultan, kudu berjalan gitu. Aya nu ngajalanan dakwah secara kultural. Teu bisa parsial, teu bisa terpisah gitunya. Urang mah dakwah kultural we hungkul, struktural mah terpenting teu bisa gitu. Dan orang pun sama, dakwah secara struktural pun tidak bisa mengabaikan secara kultural. Tak gitu. Makanya
Jigana karena ada kesempatan, kemudian ada peluang untuk masuk ke arah dakwah secara struktural itu, ya akhirnya orang kadinya gitu, memberanikan diri. Di Dapil berapa? Dapil 3. Dapil 3 Kota Bandung, Kecamatan Kircon, Kecamatan Batu Nunggal, Kecamatan Lengkong, 3 kecamatan. Gemuk sama. Hah? Gemuk. Itu ya doakeun lah, doakeun. Karena kudu aya nu ngagawangan di luhur. Ya itu kan sering kali dinegasikan gitu. Yes. Karena dengan carut-marutnya sistem konon, dengan carut-marutnya sistem politik yang ada di Indonesia gitu, atau sistem struktur yang ada di Indonesia gitu, sehingga orang nggak mau menginjak hal tersebut gitu. Yes. Jadi misalnya dengan tingkat korupsi anu tinggi, tingkat segala macam lah, lobby-lobby politik nu kadar itu bisa diselesaikan ku duit dan lain sebagainya. Carut-marut itu yang menjadi orang antipati terhadap dakwah struktural gitu. Tapi lamun misalnya orang teu asup erek saha. Bener. Oke, teman Maha, mungkin obrolan ini lah lain otak lain ngobrol ya, karena kebayang gitunya menghafalkan undang-undang berikut pasal dan ayat. Wah, orang kita apal-apal bayana. Jadi kudu dua anak euy sebenarnya. Kan lamun misalnya dakwah struktural kan misalnya nya urang menghafal hadis segala macam. Yes. Dakwah struktural ge sama-sama berat sebetulnya mah. Da urang sih mun sih ketika ngapalkeun ayat babarengan kan saat eta atau hadis. Lobana lip sync atuh da. Batur suara mah ngapa-ngapa. Pengalaman eta. Jadi intinya jangan dibenturkan antara dakwah kultural karena misalnya dengan kita dan saya pikir tidak boleh juga kita mengklaim lebih soleh atau lebih cool gitu karena misalnya kita dakwahnya di mimbar misalnya atau dakwah di mana. Saya pikir ini dua-duanya punya nilai lebih masing-masing, baik itu di struktur atau di kultur. Ya, terlebih juga untuk memahami apa yang diperbincangkan tadi secara umum masyarakat yang bersinggungan dengan hukum atau memang perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum lebih arif dan ya mungkin lebih eloknya bisa menyadarkan kembali cicing di mana itu negara orang teh negara naon gitu, misalkan secara umum negara hukum artinya harus melek mau tidak mau harus cari tahu harus cari tahu bangun embung nyaula ulah sok pindah ke Iran negara Islam Iran menggeus asli ya teman. Jadi jangan ragu. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat jangan ragu untuk datang ke pengacara siapapun itu hanya untuk sekedar berkonsultasi. Namun misalnya pengacara ieu mah rada pedit, jangan deui kantor hukum nu lain atau LBH yang lain. Terutama kan saya ge ayeuna kan masih mengabdi di LBH Persis di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 2. Jadi bisa oge datang ke kantor kaditu gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan jadi sesuatu yang bermanfaat, terlebih membuka wawasan kehukuman yang selama ini mungkin terhalang atau memang kitanya nggak mau cari tahu, ya alangkah lebih baiknya teman-teman bisa belajar lah gitu ya. Saya Alif Akbar Nugraha pamit. Saya Muhammad Jaim Uhrawi. Saya Zamzam Akbil Razikin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.